Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Naufal, NIM 120230129 dari TPB 25 dari Teknik Geomatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS PKS saya, yaitu dengan aplikasi C++ dan juga flowchart. Dan di sini yang tugas flowchart yang pertama, di sini saya menggunakan media aplikasi flowchart ya. Pengertian aplikasi flowchart itu adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu, dengan simbol-simbol yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Dan di sini saya akan menjelaskan flowchart yang saya buat di dalam laptop saya. Nah, program yang saya buat ialah program fisika. Nah, untuk program fisika sendiri yang pertama, kita membuatnya dengan pertama yaitu namanya layar utama atau main. Main itu di mana menu program ini digunakan untuk kita memulai program yang akan kita jalankan. Dan yang kemudian di sini saya menggunakan delchar yang berfungsi untuk mendefinisikan variabel yang akan saya gunakan. Nah, di sini saya membuat konsep variabel string, pilihan dan ulang. Nah, kemudian ada code sebagai output untuk menampilkan output yang ingin kita tampilkan pada program. Selanjutnya di sini kita lihat tepatnya di sini ada bulatan atau yang bisa disebut dengan konektor yang berfungsi sebagai menghubungkan dan menyederhanakan suatu simbol dengan garis dalam satu halaman. Ini garisnya. Nah, kemudian ada juga panah ini atau bisa disebut flow direction. Nah, ini panahnya arus yang berfungsi sebagai penghubung antara garis satu dan yang lainnya. Selanjutnya, di sini saya memasukkan beberapa output yang dihubungkan oleh flow direction tersebut sebagai pendeklarasian untuk ditampilkan programnya. Yang pertama ialah output program menghitung momentum. Nah, selanjutnya ada momentum sama dengan P. Nah, dan output 2-nya itu ada massa atau M, dan output 3-nya ada percepatan sudut W. Nah, dan kemudian saya memasukkan input. Nah, inputnya ini sebagai pendeklarasian untuk menginput program yang akan kita inginkan. Selanjutnya, ada real array dan real hasil yang dimana berfungsi sebagai mengumpulkan nama atau variabel yang sama dalam program. Nah, selanjutnya di sini ada pilih sama dengan 1. Pilih sama dengan 1. Di sini kita diminta untuk memasukkan rumus untuk pilihan kedua, yaitu momentum min kurang dari P sama dengan M. Dan juga bisa outputnya itu memasukkan M titik. Ada input variabel. Dan kemudian kita masuk pada pilihan input variabel 2. Nah, input variabel 2-nya juga ada. Nah, setelah 3 pilihan ini sudah dapat kita lihat bahwa di akhir program nih, di sini di akhir program itu terdapat bahwa kotak kuning. Ada kotak kuning ya. Kotak kuningnya ini. Kotak kuning yang assessment yang berfungsinya itu sebagai pernyataan tugas yang menghitung program. Nah, assessment itu berfungsi untuk pernyataan tugas dan menghitung program yang kita masukkan serta menyimpan hasil program
dan tugas tersebut dalam suatu variabel. Nah, untuk yang terakhir yaitu pilihan keempatnya, jika kita ingin mengulang program tersebut, ini mengulang tersebut, kita memasukkan pilihan selain 1 sampai 4, maka program tersebut akan error. Jika kita ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, dan jika tidak, pilihlah tidak. Dan yang kedua, di sini saya menggunakan aplikasi Sleep++ untuk program fisika saya. Nah, dan yang pertama, di sini kita lihat bahwa ada namanya include IOStream. Nah, yang include IOStream itu untuk memulai program yang akan kita ketik. Nah, dan selanjutnya di sini juga ada using namespace atau bisa diisi dengan namanya. Nah, dan yang ketiga, kita ketik n yang ada di sini, kita ketik n untuk mengakhiri kata tersebut. Kemudian di sini saya menggunakan do sebagai program untuk menjalankan suatu pernyataan. Fungsi cin dalam pemrograman, yaitu input data ya, atau menginput data. Kemudian ada double yang berfungsi menyatakan bilangan pecahan atau real. Di sini saya mengambil sisi dan hasilnya. Selanjutnya, kita ketik if. Ini kita ketik if ya. Kita ketik if lalu sebagai pilihan, ketik if sebagai pilihan, di mana digunakan untuk memilih di antara nomor-nomor berikut. Nah, nomor-nomornya nanti kita running, dan setelah itu kita ketik code pada pilihan ini. Kita ketik code nih, kita ketik code, habis itu untuk ditampilkan atau output datanya. Nah, pilihan ke-1 yaitu mencari momentum dengan rumus P sama dengan M dikali V. Nah, untuk pilihan kedua yaitu kita menentukan massa atau M. Dan yang ketiga, kita menggunakan percepatan sudut atau W. Nah, deklarasi if else ini, if else merupakan program percabangan. Nah, jika selain pilihan 1, 2, 3, 4, maka akan data yang menampilkan kode yang Anda masukkan atau salah atau error. Jadi Anda kalau misalkan memilih selain pilihan 1, 2, atau 3 ini, itu akan error. Nah, jadi pilih antara 1, 2, dan 3-nya. Nah, kemudian di sini ada else. Lalu ada pilihan else, lalu ada pilihan code. Nah, code untuk mengulang atau tidak. Jadi Anda ingin mengulang atau tidaknya. Jika Anda memilih tadi merasa Anda belum ini, Anda bisa ulang program tersebut. Dan untuk mengakhiri program ini, ketik en tanda titik koma. Kegunaan program ini ialah untuk mempermudah kerja kita dalam menghitung rumus matematika atau rumus fisika atau rumus yang lainnya. Nah, di sini karena saya menggunakan rumus fisika, jadi dengan ini dapat menghitung dengan mudah gitu. Nah, saat sudah di compile and run, maka tampilannya akan seperti ini. Nih, jadi kita akan coba run ya. Nah, kita akan coba klik. Nah, kita
coba klik nomor, kita coba cari momentum, masukkan M-nya contoh 2, 4. Nah, maka nilai P-nya sama dengan 8 kg meter per sekon. Nah, jika ingin mengulang, dan ketik 3 jika ingin mengakhiri program. Jadi kita coba ketik ya lagi ya. Kita coba percepatan sudut. Nah, percepatan sudut kita masukkan PHI-nya 2. Masukkan T-nya 4 lagi coba. Nah, maka nilai W-nya sama dengan 1 meter per sekon. Nah, untuk yang ini kita menggunakan program yang sama, flowchart, tapi saya ini menggunakan untuk yang rumus matematika. Nah, di sini sama saja, tidak jauh beda dengan yang seperti tadi ya. Di sini ada main untuk memulai suatu programnya, dan di sini ada saya memakai pilihan string ya. Saya juga memakai pilihan yang string dengan, nah, dan juga ada code-nya dan segala macam, ada lingkarannya. Nah, di sini outputnya itu program menghitung luas bangun datar. Output satunya keliling persegi. Output 2-nya yaitu luas persegi panjang. Dan output 3-nya yaitu luas gagar jenjang. Nah, output 4 ini apabila Anda ingin keluar dari program tersebut. Nah, di sini kita sama menginput pilihan dengan menggunakan real array sisi 3 dan real hasil. Di sini ada pilihan sama dengan 1. Nah, di sini ada true dan false, benar atau salah. Nah, untuk benarnya di sini ada output keliling persegi dan output masukan panjang, dan untuk falsenya ada pilihan kedua, ada true juga, ada false juga, sampai pilihan keempatnya. Nah, di sini apabila Anda kalau Anda mengulang laporan tersebut, jika memasukkan pilihan 1 sampai 4, maka program tersebut akan error, sama seperti flowchart yang tadi, yang fisika tadi. Jika Anda ingin mengulang program tersebut, kita bisa memilih ya, atau jika Anda tidak ingin mengulang program ini, maka pilihlah tidak. Sama halnya seperti tadi, ini juga ada luas jajar genjang, ada juga mengukur alas, ada juga tinggi, dan di sini ada juga luas persegi panjang dengan cara memasukkan panjangnya, memasukkan lebarnya juga, dan hasilnya ada di sini. Nah, outputnya luas persegi panjang dalam kurung P sama dengan tanda kutip ya, dan sisi 0, dan I sama dengan tanda kutip dan sisi 1, dan tanda kutip sama tutup kurung, hasilnya dan sentimeter titik-titik. Untuk output keliling persegi panjang ini ada sisi, tanda kutip dan sisi 0, dan tanda kutip titik 2 tanda kutip, dan hasil dan sentimeternya. Sama juga untuk luas jajar genjang. Nah, outputnya error apabila masukkan antara 1, 2, 3, atau 4. Untuk yang ketiga, kita menggunakan rumus matematika dengan menggunakan aplikasi C++. Di sini sama seperti tadi ya, kita menggunakan IOStream include untuk memulai suatu program dengan juga using namespace-nya, masukkan nama dan name kalau misalkan ada, dan juga sama seperti tadi ada in main, string, pilihan ulang, dan code, nama, name, kelas. Nah, di sini code itu bisa menentukan pilihan. Jadi pilihan yang pertama yaitu menghitung keliling persegi. Nah, jangan lupa ditandai dengan handle dengan tanda titik komanya, dan yang kedua ada luas persegi panjang. Nah, dengan cara code terus ada tanda segitiga di kiri ini 2, terus ada tanda kutip luas persegi panjang, dan yang ketiga ada code juga luas jajar genjang, dan yang 4 untuk keluar dari aplikasi pemrogramannya. Dan untuk pilihan ke-1 bisa masuk keliling persegi, masukkan panjangnya. Jadi keliling persegi itu masukin panjang, masukin lebarnya, terus dan akan nanti keluar hasilnya.
Dan untuk keliling persegi itu, dan yang kedua yaitu luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu masukkan panjang dan lebarnya. Dan yang ketiga nanti bisa juga mencari luas jajar genjang, memasukkan alas tinggi. Nanti dibagi 2 kalau nggak salah luas rumus jajar genjang. Nah, jadi di sini bisa kita running dengan cara coba kita pilih ya. Pilih di sini ada menghitung keliling persegi, luas persegi panjang, luas jajar genjang, dan untuk 4 untuk keluar. Kita coba yang menghitung keliling persegi. Nah, masukkan panjangnya 5, lebarnya kita 4. Nah, keliling persegi itu yaitu 18 cm keliling perseginya. Jika ini ingin Anda penasaran lagi, Anda bisa mencari, kita ketik ya. Kita bisa cari luas jajar genjangnya. Luas jajar genjangnya itu kita masukkan panjangnya juga, contoh kita masukkan 3 ya. Lebarnya 6. Nah, sama juga 18 hasilnya. Saya ini masukin angka yang saya pikirin aja, bukan emang udah saya tentukan. Nah, dan kita coba ya lagi. Kita coba luas jajar genjang nomor 3. Nah, masukkan alasnya 10. Tingginya 5. Nah, jadi hasilnya 50 cm. Oke, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.